Paten kali. Paten kali, Pak. Gila. Iyalah. Oke, dikit tentang buku ya. Oke. Ini lanjut ya. Lanjut terus. Lanjut ya. Soal buku. Kalau ditanya nih, kamu suka baca buku nggak? Biasa aja. Cukup suka banget. Saya terpaksa ya enggak, cuman saya sering mengambil ilmu dari buku. Sebenarnya nggak begitu ya, karena saya termasuk bisa jadi audio visual gitu, contoh gitu. Kalau sekarang tidak, kalau dulu tuh suka. Dibilang suka, nggak banget. Tapi lebih ke selektif ya, memilih buku-buku yang disenangi aja. Kalau misalnya di grade ya 0 sampai 10 mungkin 7 lah ya. 7. Kapan terakhir kali baca buku? Tadi. Kapan ya? Bulan lalu. Kemarin. Tadi malam. Kalau bulan ini belum ya, karena ini kalau bulan lalu udah ada. 2 hari yang lalu sih kayaknya. Kemarin ya, kalau nggak salah. Dan itu cuma sekilas ya. Kemarin. 2 hari yang lalu. Judulnya apa? Judulnya Abiku mang beda. lupa. Aku nggak bawa HP. Mirawe pokoknya. Merpati gitu. Merpati tak pernah ingkar janji. Brand and Brand. Dia bukunya itu membahas tentang bagaimana suatu brand itu dapat menjadi salah satu alat untuk mempengaruhi sistem psikoanalisa tubuh manusia ya, terutama neuroscience, pikiran dan perilaku serta habit. Judulnya itu apa itu? Kalau bulan lalu soalnya Fathul Izzar. Ya, dia menceritakan tentang fikih muamalah ya. Ya di situ ada konteks pernikahan, ada rumah tangga, ya seperti itulah yang mengarahnya ke rumah tangga. Aduh, gue lupa. Tapi tentang ngomongin brand. Ini masih halaman awal ya. Jadi banyak perusahaan yang salah gitu, salah dalam nge-branding gitu. Salah satunya yang pertama itu dia nggak tahu kebutuhan customernya gitu. Jadi kayak mungkin kalau bahasa sekarang itu nggak empati gitu. Judulnya apa itu ya? Melangkah Searah. Itu kan bukunya istrinya Kurniawan Gunadi. Iya nggak sih? Beliau nyeritain perjalanan pernikahan beliau mulai dari ketemu sampai kehidupan rumah tangga. Judulnya The Alpha Girls Guide. Itu tentang perempuan independen, terus tentang inilah alpha woman gitu. Inward. Itu sebenarnya buku self improvement ya. Jadi ya lebih ke nasihat-nasihat gitu sih. Tuh, dan Tahun belanja buku berapa kali? Waduh, nggak ngitung sih. Terakhir saya beli buku aja kayaknya waktu kuliah. 2 kali kalau ada promo. 2 atau 3 gitu. Mungkin nggak ada 5 kali. Kayaknya nggak lebih dari 10 buku yang saya beli. 3 kali atau sampai 4 kali sih. Cuman ya kadang ada 2, kadang 1. belum sampai kehitung seperti itu sih. Belanja buku paling mahal yang pernah kamu lakukan? Kayaknya nggak ada yang di atas 100 sih. Transaksi. Iya. Saya pernah dulu di kuliah itu 200.000 lebih ya ada satu buku. Kisaran 300-400an, tapi saya lupa tahun kapan. Oh, sekarang transaksi mungkin paling mahal 200-an lah ya. 450 ya. Itu trilogi novel. Itu buku pertama aku yang aku beli pakai uangku sendiri itu Laskar Pelangi. Itu kayaknya harganya waktu itu 60 ribuan gitu. 500 ribu. Dapat sekitar 10. Itu soalnya lagi bundling gitu, paket bundling. Pernah sih dulu itu buku paling mahal saya beli sekitar berapa ya? 300-an kali ya. 300-an atau 400-an itu buku untuk kuliah. Itu buku untuk kuliah, buku biopsikologi karena saya dari jurusan psikologi ya. Tebal segini. Itu emang buku wajib yang harus kami miliki. Tapi kan ada internet nih. Emang masih Ya. perlu baca buku? Dan kenapa? Perlu. Karena Karena ada kemajuan teknologi, orang itu malah lebih gampang untuk mencari suatu hal yang dia inginkan. kalau internet biasanya cuma saduran-saduran gitu loh. Kadang di internet itu informasinya hoax. Maksudnya belum tentu valid. Internet itu adalah sumber informasi dan knowledge sekunder gitu karena dia mainnya per part gitu. Nggak semuanya secara utuh gitu ditampilin di internet gitu. Nah, rata-rata kalau misalnya udah
pakai internet, dia itu akan mencari yang dia butuhkan aja gitu. Ketika menggunakan internet itu lebih banyak distraksi gitu. Dari sisi iklan-iklannya, dari sisi pastilah ada godaan ya buat ngebuka yang lain-lain gitu, bukan cuman fokus membaca gitu. Ya emang kita bisa buka secara luas, cuman ketika kita udah search di Google, kita hanya diarahkan untuk satu tujuan, udah selesai udah gitu. Lu megang buku sama lu megang e-book itu beda banget. Sense-nya tuh beda banget, feel-nya beda banget. Ada perasaan yang berbeda loh ketika bisa bersentuhan dengan buku gitu. Itu ketika lu cium bau kertasnya itu kayak, itu adiksi banget gitu. Jadi kayak, itu sebagai stimulus lu, jadi lu suka sama buku gitu. Kalau buku kan lengkap ya. Satu buku tuh mengupas satu topik misal. Itu kan dengan mendalam, mungkin ya. Semua informasi ada di situ dan dia lebih general ya, lebih umum. Bahkan ilmu yang nggak kita cari itu kadang kita bisa dapat dari buku. Mungkin dari aku ya, kesannya tuh dia udah informasinya sudah pastilah, maksudnya nggak ada keraguan gitu. Kalau saya rasa tulisan itu lebih mengikat daripada sekedar kita menonton. Buku itu kan referensi ya, tempat kita mencari sesuatu yang satu siklusnya itu dalam satu buku itu full tentang ilmu tersebut gitu. Kita itu punya kekuasaan atas diri kita untuk mendalami suatu ilmu gitu. Kayak kita mau pelajari tentang bisnis, kita cari bukunya, kita cari referensi buku-buku abad tentang bisnis, kita baca, mau itu bentuknya e-book, yang penting dia berupa buku. Jadi lebih tersimpan, termemorize lama di kepala. Dan dari segi kesehatan ya, itu pasti jauh lebih sehat buku sih gitu. Nah ini kan di depanmu ada banyak buku. Pilih satu dong. Teng 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 teng. Wah, Nggak ada yang aku tahu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oh ya, bagus sumpah. Itu ada buku duduk dulu, pasti saya milih. Ambil aja, ambil. Ambil, oke. Satu ya? Satu. SOI dong ini. Buku terbaik yang udah saya bilang tadi, guys. Ini bukan promosi ya, guys. Ya. Apa itu judulnya? Sirah Nabawiyah. Ini buku reminder. The 5 Essential People Skills. Mbah Mun, judulnya Bicara Itu Ada Seninya. Nyala Semesta. Aku kasih waktu 1 menit. Terus kamu baca. Terus nanti kamu sampein kamu baca apa tadi. Oke. Kalau udah siap bilang. Bebas, diri, duduk, terserah. Yang pendek aja kali ya. Ya. Apa tadi? Kesimpulan aja ya. Jadi si Oh Soo Hyang ini ngeliat figurannya tuh si Oprah Whitney. Dia itu host talk show gitu kan. Itu keren banget. Nah ini dia ngasih caranya. Salah satunya tadi ada pupilnya, nada bicaranya. Terus tadi ada communication, ada rumusnya malah, ada communication, gesturnya. Gesturnya juga harus diperhatikan. Oh, ini gue pengen baca sih nanti. Dari buku ini tuh disampaikan tentang definisi sikap asertif itu antara dua hal. Dia tuh di tengah-tengah dua hal, yaitu agresif sama pasif. Terus kalau di sini tuh ditulis perilaku asertif adalah penawar rasa takut, malu, pasivitas, dan bahkan marah. Sikap asertif artinya berbicara, mengajukan permintaan yang masuk akal, dan menuntut hak-hak Anda dihormati sebagai seorang individu yang penting dan sederajat. Perilaku asertif juga memberi kemampuan untuk mengungkapkan perasaan negatif tanpa mempersonalisasi permasalahan. tadi Mbah Mun ingin didoakan menjadi orang yang di akhir hidupnya itu husnul khotimah. Jadi beliau sering menitikan air mata ketika mendengar husnul khotimah. Orang akan dinilai baik buruknya itu ketika dia ini husnul khotimah. Bukan hanya konteks ketika dia sebelum sakaratul maut itu dia mengucap la ilaha illallah. Cuman bagaimana cara orang ini mengenal sosok orang yang akan berpulang. Orang-orang akan berkata bahwa ya Allah, orang ini ada orang baik. Saya bersaksi bahwasanya orang ini orang baik. Saya bersaksi orang ini memberikan pengaruh yang luar biasa pada itu Islam tak bangsa. Jadi di sini diceritain subbabnya namanya Sekolah Dalam Penjara. Itu tuh ada tokoh Khalid, dia itu menceritakan malam-malamnya di penjara dengan tubuhnya yang mungkin luka karena peperangan. Mereka yang sudah nyaman sama isi kepalanya sendiri tidak akan terganggu oleh suara orang lain yang belum nyaman sama isi kepalanya. Jangan-jangan orang hanya melukai satu kali, tapi kita yang mengulangnya berkali-kali di dalam kepala kita sendiri. Ketakutan dan kekhawatiran itu perlu kita patahkan dengan pembuktian. Di belahan bumi manapun tak perlu takut
menjadi minoritas karena orang di luar sana pun menghargai kita atas dasar solidaritas. Kenapa saya menuliskan ini? Karena ketakutan saya ketika pergi sendirian ke Amerika itu semacam ketakutan di kepala yang sangat-sangat takut gitu. Teman-teman bisa bayangkan mungkin ya, karena saya sebelumnya belum pernah ke Amerika, terus saya berjilbab, muslimah, dan sangat terlihat ya simbol agamanya, dan perspektif ataupun isu tentang nanti di sana salah tembak, bisa salah tembak terus kemudian nanti dapat perlakuan diskriminasi dan lain sebagainya. Tapi saya membuktikan sendiri itu tidak terjadi. Saya memegang teguh bahwasanya dimanapun kita berada, Allah itu akan bersama kita. Keyakinan, keimanan itu harus dan perlu untuk dibuktikan oleh dirimu sendiri, bukan oleh orang lain. Salah satu bab yang ada di Sirah Nabawiyah itu gambaran tentang masyarakat di mana Rasulullah itu dilahirkan atau hidup. Tapi yang subbab yang paling saya suka itu adalah tentang nasab keluarga Nabi. Karena di dalamnya sangat jelas dan detail siapa nasab dari Nabi itu sampai atas, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu sangat jelas. Dan yang menarik dari itu semua adalah dari setiap karakteristik ataupun keturunan dari beliau itu pasti memiliki akhlak yang mulia. Tidak ada celah. Tidak ada celah itu bukan berarti sempurna ya, tapi memiliki peran sebagai orang yang memberikan nasihat kepada orang lain atau menyampaikan dakwah ya bahasanya kepada orang-orang di sekitarnya, atau memberikan perubahan kepada orang-orang di sekitarnya dari yang buruk menjadi baik, yang baik menjadi lebih baik gitu. Buku paling berkesan dan ingin kamu rekomendasikan ke orang-orang? Apa ya? Nggak ada yok. Ya, Fathul Izar tadi. Sirah Nabawiyah. Oh, karyanya ini Habib Hussein Jafar yang Tuhan ada di hatimu. Nah, itu bagus tuh. Ada 2 judulnya, Khairul Tanjung Si Anak Singkong sama Mimpi $1 juta. Satu buku self improvement namanya Duduk Dulu, itu aku rekomendasiin banget sih. Buku Amiku yang beda. Karena Ya, untuk di circle saya atau di sekeliling saya tuh kayaknya bagus untuk dia ini bisa mempelajari tentang makna pernikahan. Isinya tentang nasihat, motivasi, cuman itu yang benar-benar belum dikulik gitu loh sama orang-orang lain, sama media-media lain. Maksudnya dalam beberapa hal ya, itu baru dia yang bisa mengungkapkan ya secara verbal gitu melalui tulisan-tulisannya. Itu perspektif lain ya. Gue juga baru sadar kalau misalnya, ya bukan baru sadar sih, terketuk lagi. Nah, gitu. Dimanapun kita berada gitu kan, Tuhan tuh deket banget sama kita. Bahkan di dalam hati kita tuh istilahnya ada Tuhan gitu. Tuhan malah mendengar gitu. Buku itu sangat insightful sih menurut saya, dan itu cocok banget untuk kalau kita mau bertumbuh. Banyak banget pesan-pesan di buku itu yang saya baca, dan sampai hari ini saya masih suka mengingat-ingat isi bukunya. Itu kisah ya, kisah manusia terbaik di muka bumi menurut saya, versi saya. Menurut saya ya sebagai umat muslim ya, yang non muslim juga nggak apa-apa membacanya. Dan itu nilai-nilai yang ada di kisah tersebut walaupun di masa lampau itu masih relate sampai sekarang gitu pesan-pesan tersebut, karena langsung Nabi Muhammad SAW itu langsung dididik atau diajar atau murabbinya itu Allah Subhanahu Wa Taala. kan sesuai judulnya nasihat tapi memang beda, berarti isinya nasihat-nasihat seorang ayah kepada anaknya. Nah itu kalau dari segi kontennya bisa masuk ke semua kalangan usia, mulai dari anak kecil, remaja, dewasa sampai ya umur kakek nenek gitu. Menurut saya bukunya mencakup semua ilmu kehidupan, mulai dari yang dasar-dasar sampai yang kompleks. Jadi baca buku Nasihat Abi Koma Beda.